Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai pasar modal dengan judul analisa teknikal. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Afina Novita Rahma dan rekan saya Saadatul Uhrawiyah dan juga Sylvia Dwi Rahmawati. Pengertian analisa teknikal. Analisa teknikal merupakan upaya untuk memperkirakan harga saham dengan mengamati perubahan harganya di waktu yang lalu, volume perdagangan, dan indeks harga gabungan. Perubahan harga saham cenderung bergerak pada satu arah tertentu, di mana pola tertentu pada masa yang lampau akan terulang kembali pada masa yang akan datang. Tujuannya yaitu untuk melihat arah pergerakan harga dan menentukan entry maupun exit point. Perbedaan antara analisa teknikal dengan analisa fundamental. Analisa teknikal mendasari diri pada pola-pola pergerakan harga saham dari waktu ke waktu, sedangkan analisa fundamental yaitu secara top-down mendasarkan diri pada faktor-faktor fundamental perusahaan yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan industri. The Dow Theory. Teori ini dikemukakan oleh Charles H. Dow pada tahun 1800-an yang bertujuan untuk mengidentifikasi tren harga pasar saham dalam jangka panjang dengan berdasar pada data-data historis harga pasar saham di masa lalu. Teori ini pada dasarnya menjelaskan bahwa pergerakan harga saham bisa dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama primary trend, yaitu pergerakan harga saham dalam jangka waktu yang lama atau beberapa tahun. Yang kedua, secondary trend, yaitu pergerakan harga saham yang terjadi selama pergerakan harga dalam primary trend. Dan yang ketiga, yaitu minor trend atau day-to-day move, merupakan fluktuasi harga saham yang terjadi setiap hari. Teknik-teknik analisa teknikal. Para analis teknikal juga disebut sebagai chartist karena dalam aktivitasnya mereka merekam data atau membuat grafik chart pergerakan harga saham, dan volume perdagangan. Beberapa teknik penggunaan grafik atau charting dalam analisa teknikal yaitu yang pertama ada The Dow Theory, di mana teori ini bertujuan untuk mengidentifikasi tren harga pasar saham dalam jangka panjang dengan berdasar pada data-data historis harga pasar saham di masa lalu. Yang kedua ada analisis rata-rata bergerak. Tujuan penggunaan teknik ini adalah untuk mendeteksi arah pergerakan harga saham dan besarnya tingkat pergerakan tersebut. Dan yang ketiga yaitu analisa relative strength. Relative strength sendiri dipakai untuk menggambarkan rasio antara harga saham dengan indeks pasar atau industri tertentu. Prinsip dasar yang digunakan dalam melakukan analisa teknikal yaitu pertama, market price discount everything adalah segala kejadian-kejadian yang dapat mengakibatkan gejolak pada bursa falas secara keseluruhan atau harga mata uang suatu negara, seperti faktor ekonomi, politik fundamental, dan termasuk juga kejadian-kejadian yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, seperti adanya peperangan, gempa bumi, dan lain sebagainya. Yang kedua, price move in trend, yaitu harga valuta asing akan tetap bergerak dalam satu tren, di mana harga mulai bergerak ke satu arah, turun ataupun naik. Dan yang ketiga, history repeat itself. Analisis teknikal menggambarkan faktor psikologis para pelaku pasar, maka pergerakan historis dapat dijadikan acuan untuk memprediksi pergerakan harga di masa yang akan datang. Pola historis ini dapat terlihat dari waktu ke waktu melalui grafik. Yang selanjutnya ada komponen-komponen analisa teknikal. Grafik harga yang disebut dengan chart. Ada 3 jenis. Yang pertama linear chart yang disebut dengan grafik garis, dan yang kedua bar chart yang disebut dengan grafik batang, dan yang ketiga chart stick chart. Selanjutnya ada jenis-jenis tren. Tren adalah pergerakan harga yang ditentukan oleh interaksi antara penawaran dan permintaan suatu instrumen investasi.
Tren dibagi menjadi dua jenis, yaitu tren yang disebut dengan tren naik dan tren yang disebut dengan tren turun. Oleh karena itu, tren naik adalah kecenderungan terus bergerak naik atau ke atas ditambahi dengan dua jenis titik paling rendah yang terus meninggi. Sedangkan tren turun adalah menunjukkan pergerakan harga nilai mata uang terus menerus turun. Hal ini menggambarkan adanya kecenderungan harga turun sampai terjadi perbalikan arah yang diwakili dua macam titik makin rendah. Selanjutnya ada prinsip technical trend. Ada 3 jenis, yaitu yang pertama, semakin panjang rentang waktu sebuah tren, maka semakin mudah tren ditentukan. Yang kedua, semakin pendek rentang waktu sebuah tren, maka semakin sulit untuk menentukan tren karena harga cenderung bergerak dalam formasi acak. Dan yang ketiga, arah tren jangka panjang mampu memenuhi karakteristik dari tren jangka menengah dan jangka panjang. Selanjutnya ada manfaat tren. Manfaat tren dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, mengetahui kecenderungan arah pergerakan harga naik dan turun. Yang kedua, melakukan investasi searah dengan pergerakan tren. Yang ketiga, mengetahui kapan terjadinya pembalikan arah tren jangka pendek. Yang selanjutnya yaitu indikator teknikal. Ada 2, yaitu lagging dan leading. Lagging yaitu indikatornya itu bersifat terlambat. Jadi, harga yang sudah bergerak dulu baru indikatornya akan menghitung pergerakan harga yang sudah terjadi. Contohnya yaitu moving average, RSI, MACD, stochastic, dan Bollinger Band. Sedangkan leading yaitu indikator ini berfungsi untuk memprediksi kemana dan di mana harga akan melakukan reaksi. Contohnya yaitu support and resistance, Fibonacci, dan candlestick. Yang selanjutnya yaitu asumsi analisa teknikal. Yang pertama, nilai pasar barang dan jasa ditentukan oleh interaksi permintaan dan penawaran. Yang kedua, interaksi permintaan dan penawaran ditentukan oleh berbagai faktor, baik faktor rasional maupun faktor yang tidak irasional, yang sudah direfleksikan dalam harga yang terbentuk. Yang ketiga, harga-harga sekuritas secara individual dan nilai pasar secara keseluruhan cenderung bergerak mengikuti suatu tren selama jangka waktu yang relatif panjang. Dan yang terakhir yaitu tren perubahan harga dari nilai pasar dapat berubah karena perubahan hubungan antara permintaan dan penawaran. Materi yang selanjutnya yaitu keuntungan terhadap analisa teknikal. Yang pertama yaitu investor memperoleh abnormal return jika mampu mengakses informasi secara cepat dan tepat. Yang kedua, investor dapat menentukan kapan waktu yang tepat untuk mengambil tindakan membeli atau menjual saham tersebut. Yang selanjutnya yaitu kritik terhadap analisa teknikal. Yang pertama, keefektifan pendekatan analisis teknikal dalam memprediksi harga saham. Yang kedua, kepercayaan bahwa harga saham di masa yang akan datang dipengaruhi oleh pergerakan harga saham masa lalu. Yang ketiga yaitu keefektifan penggunaan analisis teknikal untuk jangka waktu yang panjang. Yang keempat, pergerakan harga pasar adalah acak atau random dan tidak bisa diprediksi. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi, analisa teknikal merupakan suatu jenis analisa yang selalu berorientasi kepada harga pembukaan, harga penutupan, harga tertinggi, dan harga terendah dari suatu instrumen investasi dan pada time frame tertentu. Investor dalam melakukan investasi bisa menggunakan analisa fundamental maupun analisa teknikal. Lebih baik menggabungkan kedua analisa tersebut. Jadi, misalnya kita akan membeli sebuah saham. Pertama, menggunakan analisa fundamental jika perusahaan itu dinilai kinerjanya bagus. Untuk membeli sahamnya di harga berapa, kita bisa menggunakan analisa teknikal. Disesuaikan juga dengan karakter, karena sebagian orang ada yang tidak cocok dengan analisa fundamental, lebih cocok dengan analisa teknikal, begitupun sebaliknya. Selanjutnya juga disesuaikan dengan time frame, kita ingin investasi jangka panjang atau jangka pendek. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.